Paling penting adalah nanti pada proses persidangan. Nah, kalau sudah persidangan masih dibantah lagi, masih dicurigain lagi, termol lagi. Oh, jaksanya termol, hakimnya termol, semuanya termol, polisi termol. Ya kan nggak seperti itu, Mbak. Kenapa kemudian dia pengen dihargai satu sisi, atau sisi lain mereka yang menghargai proses. Nah, kalau sudah proses hukum, apalagi kemudian yang dituntut? Atau apalagi yang lebih tinggi dari hukum itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video terbaru masih di seputaran ijazah Bapak Jokowi yang sudah tentu keasliannya, guys ya. Kali ini debat sengit antara Bapak Agri dan Ibu Kurnias Royani ya. Semua instansi yang tidak sependapat dengan Roy Panci CS akan dianggap termol. Ini sangat tidak sesuai, guys ya. Dengan kenyataan ini semua teroris sudah merasa kepepet dan terdesak ya, guys ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh instansi yang tidak sependapat dengan mereka akan dianggap palsu atau dianggap termol ya, guys ya. Dan untuk saat ini para teroris sudah semakin kepepet dan terdesak ya, guys. Karena mereka sudah bercerai-berai dan berpecah belah ya. Di antara mereka saling lapor dan saling mencurigai, guys ya, satu sama yang lainnya. Biar tidak gagal paham, kita tonton video berikut sampai selesai, guys ya. Apa adanya. Jadi gini, kalau misalnya Anda memang warga negara yang baik, punya tujuan yang baik, hargai setiap tahapan proses hukum. Pak Jokowi nggak pernah ngoceh terhadap gitu, hukum. Hargai ya? klien Anda, jadi Sylvester Matutina. Anda harus nggak ada kaitan dengan Sylvester, nggak ada kaitan dengan Sylvester. Jadi hargai proses hukum. Jangan ketika Anda sudah dekat-dekat untuk ditahan sekarang ngoceh, seolah-olah hukum itu tidak adil bagi Anda. Nah itu kan yang Anda nggak melambangkan Anda manusia-manusia yang cerdas. Anda manusia yang tidak terdidik, kecil jiwa, bukan jiwa besar. Jadi hargai setiap proses hukum. Hargai institusi-institusi di negara ini. Hargai UGM, hargai penyidik, hargai misalnya kejaksaan. Jasa Pak Jokowi asli dituduh palsu oleh teroris. Teroris tahu kan? Ya, Bang. Ya, saya ciptakan kata itu, teroris. Ya, Tifa Roerismon. Ya, jadi mereka memang membuat suatu narasi untuk mengadu domba di lapisan paling bawah, terjadi polarisasi. Ya. Dan kenapa Pak Jokowi akan memberikannya itu nanti di persidangan? Ini ada sebuah contoh yang baik, ya, bahwasanya ini sudah masuk ke jalur publik, yaitu jalur hukum, ya. Dan itu saya ada di sana, dibuka kepada mereka semua, ya. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Waktu saya di sana mereka diam. Kira-kira ada 5 menit mereka diam. Kenapa? Mereka kaget ternyata ada ijazah asli beliau. Apa yang dikatakan oleh Ibu Elida itu sebagai kuasa hukum dari Egy Sujana itu benar adanya. Mengapa Egy Sujana itu meminta untuk itu? Apa namanya? Restoratif justice. Benar, guys ya. Ijazah Bapak Jokowi itu sudah jelas keasliannya, guys ya. Ini yang dikatakan oleh Bapak Andi Aswan ya, bahwa Egy Sujana dan DHL ini sudah mengetahui bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli, makanya dia langsung mengajukan RJ ya, guys ya. Karena dia sudah sadar bahwa perbuatan mereka itu adalah salah dan tidak benar. Makanya dia langsung bertobat. Kan dia lagi sakit, dia sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan, ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi, sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berlalu KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi di persona non grata kan selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Refli Harun ya, katanya pengacara ahli hukum ketatanegaraan ya, guys ya. Nyatanya dia juga sudah tertular dari si Roy Panci CS ini, guys ya. Rupanya dia juga menyebar fitnah kepada Bapak Jokowi ya, secara tidak langsung untuk menyingkirkan Bapak Jokowi supaya tidak ada di Indonesia lagi, guys ya. Perbuatan si Refli Harun ini bukan perbuatan seorang pengacara ya, guys ya. Dia
mempunyai hati iri dan dengki, licik. Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Selalu secara pribadi akan selalu memaafkan kalau ada yang minta maaf, tetapi tetap juga konsisten bahwa memang untuk persis yang dibilang Bung Kossisudin tadi, ya ini kan ada 2 klaster ya. Nah, klaster kedua ini sedang berproses, ya sudah segera nanti akan kami percaya akan P21 dan memang tidak akan ada penyelesaian apapun itu secara baik-baik dan kekeluargaan yang akan menyelesaikan untuk restoratif justice untuk teroris. Tapi tadi Anda bilang Pak Jokowi berani untuk menyampaikan itu di pengadilan, tapi kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo, terutama Roy Suryo, bahwa kubu mereka beberapa kali sering diteror supaya terima restoratif justice. Apakah ini seakan memang betul ada upaya supaya kasus ini tidak sampai bergulir pengadilan? Ya, pertama itu kan kata Roy Suryo, yang kedua kalaupun itu kenapa kalau kata Roy Suryo Anda tidak yakin begitu? Nggak percaya, saya nggak percaya omongan Roy Suryo. Yang kedua, kalaupun itu benar, siapa yang ngomong? Apakah orang-orang yang sering tampil ya dalam hal ini membela Pak Jokowi khusus kasus ijazah palsu ini? Karena kami tahu persis ya, kami ini ya satu suara satu statement bahwa memang tidak ada RJ buat teroris ini, dan itu juga atas tentu arahan dari kami dorong Pak Jokowi dan kami sudah membicarakan itu bahwa memang tidak ada RJ untuk teroris, itu clear. Kalau masalah maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Ya, kenapa kami relawan ya? Persis, ini kan proses hukum. Proses hukum itu ya, ini kan tujuan hukum itu ada 3. Ya, pertama keadilan. Ini proses hukum ini harus memberikan keadilan bagi Pak Jokowi yang kami anggap dia sebagai korban di sini. Yang kedua, asas kemanfaatan hukum. Ini kemanfaatan hukum publik. Ya, masyarakat harus bisa melihat ini proses transparansi ini sehingga ini menjadi pembelajaran bagi publik bahwa tidak setiap orang gampang-gampang menghujat, menghina, memfitnah itu. Yang ketiga, yang terakhir ini kepastian hukum. Satu-satunya yang bisa memberikan kepastian hukum dalam proses ini adalah pengadilan, dan Pak Jokowi akan hadir di situ. Memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum, dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Kasus pelapor. Pernyataan dari Bapak Jokowi soal memaafkan itu urusan pribadi, tapi hukum harus tetap dijalankan, harus tetap berlaku ya guys ya, biar mempunyai rasa jerah ya untuk mereka yang memfitnah dan menjelekkan Bapak Jokowi ya guys ya. Laporan ijazah. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Kedatangannya hari ini Mas dalam rangka apa? Ya, saya tadi berangkat dari Jakarta. Seorang pemberani harus berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf ya guys ya. Ini Dian Sandi ya, pengunggah pertama ijazah Bapak Jokowi. Beliau langsung meminta maaf kepada Bapak Jokowi ya. Ini sekitar bulan Mei 2025 ya guys ya. Datang ke kediaman Bapak Jokowi untuk meminta maaf. Setelah pengumuman dari Barreskrim itu, saya datang ke sini sengaja untuk terutama yang berkaitan dengan saya. Saya ingin meminta maaf kepada Bapak karena telah memposting ijazah beliau tanpa izin. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa, dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang
dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Untuk kemudian nanti ya kita tinggal tunggu proses hukum yang akan sedang berjalan atau seperti apa. Semua di luar daripada kapasitas saya untuk menjawab itu ya. Jadi memang tidak ada arahan dari Bapak atau Mas Kaisang untuk mengupload foto ijazah itu? Betul, tidak ada arahan sama sekali. Itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini, Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Melihat tadi Bareskrim menyatakan bahwa itu ijazah aslinya Bapak, seperti apa Mas kalau dengan... Ya tentu saya bersyukur lah ya kan, karena di pengumuman itu juga mengartikan bahwa saya juga tidak menyebarkan hoax kan jadinya. Itu aja sih. Mendapatkan sampai hari ini kan saya juga belum tahu perkembangan, tetapi yang pasti gugur itu adalah yang berkaitan dengan yang ada di Mabes sama Bareskrim kan. Nah kalau yang di Polda Metro Jaya saya tidak bisa komentar, saya pun kalau diundang pasti saya akan hadir. Kenapa yang di Bareskrim itu? Karena kan saya dilaporkan di Bareskrim. Setelah dinyatakan asli ya tentu kan gugur. Saya juga tidak akan menuntut balik. Kalau mendapatkan foto ijazah Pak Jokowi itu dulu gimana? Nah, saya sudah sampaikan itu kemarin. Nantilah itu ya. Itu Dari teman ya Mas? ya kan dari teman. Yang jelas bukan dari UGM, bukan dari Pak Jokowi, bukan dari Mas Kaisang. Itu dari teman. Dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Satu angkatan sama Bapak atau? Bukan. Kebetulan aja dapatnya begitu. Karena itu kan ijazah sudah diposting lama oleh beberapa akun juga kan. Tadi ditanya sama Bapak dapat ijazah itu dari mana gitu? Bapak nggak tanya karena beliau mungkin tahu bahwa itu pernah diposting, pernah dipublikasi oleh UGM dulu kan. Bapak kan juga mungkin waktu acara pertemuan dengan teman-temannya itu kan memang yang hadir itu kan ijazah waktu itu. Selebihnya itu nggak ada yang ditanya ke Bapak. Saya hanya minta maaf aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Polda Metro Jaya segera memeriksa Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin terkait laporan yang diajukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui pernyataan di media elektronik dan media sosial. Polisi menyebut pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu dekat sesuai jadwal penyidik. Saat ini berkas laporan masih dalam tahap pendalaman dan klarifikasi awal. Sebelumnya, Roy Suryo menanggapi laporan tersebut dengan santai dan menyatakan siap mengikuti proses hukum. Sementara itu, pihak terlapor juga membuka peluang menempuh langkah hukum balik. Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan terus dipantau perkembangannya. Dengan diperiksanya Roy CS ini ya, atas laporan dari Bapak Egy dan Bapak DHL ini tentunya menambah masalah lagi atau menambah beban ya bagi mereka si teroris ini, dan mereka bertambah kelepek-kelepek tentunya guys ya, tambah nyungsep, tentunya hukuman menjadi bertambah ya. Kasus tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi belum selesai, ini ditambah lagi laporan dari Bapak Egy dan DHL ya guys. Ini bukti ya bahwa Bapak Joko Widodo masih dicintai, masih ada di hati rakyat ya. Ini waktu Pak Joko Widodo menghadiri Rakernas Partai PSI ya guys ya. Bapak Joko Widodo disambut sangat antusias sekali oleh masyarakat Makassar ya. Ini menandakan bukti bahwa Bapak Jokowi masih ada di hati rakyat ya. Terima kasih telah menonton video singkat ini. Semoga teman-teman sekalian diberi kesehatan dan umur yang panjang, dimudahkan di segala urusan, dan dilancarkan rezekinya ya. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.